pada pagi hari ini agar pembelajaran berjalan dengan lancar, ketua kelas dimohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Bundan. Bundan, kenapa Bundan tidak masuk? Bundan dari tentara. Masih SD jadi tentara. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, sama Mas Yanti gak masuk. Mas Wija. Oh, Mas Wijaya. Kenapa Mas Wijaya? Mas Lutfi. Ini bangkrut. Mas Lutfi itu aku gak tahu masuk ibu. Bacot. Merah putih. Udah, semuanya diam dulu. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak ayo semua, coba bayangkan jika kita memiliki tumbuhan tomat. Nah, tumbuhan tomat tersebut setiap hari bertumbuh tinggi dan menghasilkan buah. Nah, kira-kira kenapa tumbuhan tomat tersebut bisa tumbuh tinggi dan menghasilkan buah? Kenapa ayo? Karena Pupuknya. Ada pupuknya. Karena disiram. Disiram. Karena hidup. Karena berkembang. Karena Ya. Nah, tapi dari situ itu ada yang lainnya, yaitu karena tanaman pasti memiliki bagian tumbuhan yang bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, setelah pembelajaran hari ini nanti Ibu harap kalian nanti dapat mengenali bagian tubuh tumbuhan dan memahami fungsinya. Iya, Bu Guru. Sebelum Ibu jelaskan, kita SBG terlebih dahulu, semuanya berdiri. Yo, berdiri dulu. Berdiri. Yo. SBG-nya yaitu kita menulis menggunakan anggota badan kita. Oh, ini gimana? Ibu kasih contoh ya, misalnya menulis angka 1, angka 2, seperti itu ya, yang dimulai. Angka 1 sampai 10. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, Bukan anu, Bu. Di sini ada gambar apa? Yang sebelah kanan tomat. Yang sebelah kanan tomat Tomat yang subur dan mengalami banyak tumbuhan. Dan yang kiri Lombok. makmur. Tomatnya ini kenapa? Layu. Kayu dan overdosis. Overdose pupuk ya? Iya. Kebanyakan pupuk kan bisa jadi layu. Iya, Bu Guru. Nah, selain overdosis pupuk, kira-kira apa yang menyebabkan tanaman tomat tersebut layu? Karena tidak dirawat, tidak dijaga, tidak ada. Sinar matahari. Tidak terkena. Nah, Tidak terkena fotosintesis. Karena terjadi sinar air. Karena tidak dipupuk. Karena tidak dihargai. selain itu ada masalah lain, yaitu bisa saja di anggota badan tubuh tumbuhan ini ada yang tidak sengaja potong sedikit saja, itu udah bisa bikin layu. Baik, di sini Ibu ada media pembelajaran. Yuk, semuanya dilihat.
Ibu jelaskan bagian mana saja. Ini bagian akar. Kemudian ada yang menjulang tinggi ini batang. Dan kemudian yang berwarna hijau ini adalah daun. Yang berwarna putih ini Buah. Dan yang berwarna oranye Buah. Sampai. Sekarang ibu akan menjelaskan fungsinya. Fungsi buah tomat. Yang pertama yaitu ada akar. Akar berfungsi Menyerap menyerap air dari dalam tanah. Yang kedua yaitu ada batang. Batang fungsinya Menampak pohon. ya menopang tumbuhan. Selain menopang tumbuhan yaitu batang juga mengalirkan air atau zat makanan ke seluruh bagian. Yang ketiga ada daun. Daun fungsinya yaitu membuat makanan sebagai tempat fotosintesis. Daun, buah. Kemudian ada bunga. Bunga berfungsi sebagai tempat berkembang biakan. Yang terakhir yaitu ada buah. Buah. Buah yaitu berfungsi sebagai pelindung biji. Pelindung biji. Nah, setelah ibu memberikan materi pembelajaran, di sini ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini nanti ada kegiatan menyusun puzzle. Bisa dimengerti? Bisa, Bu Guru. Baik, ibu bagikan sekarang. Baik. Kelompok 1, kelompok 2. Ayo, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ada yang Bu. perlu bantuan? Tidak. Sudah selesai. Sudah selesai. Ayo, sekarang dipresentasikan maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, maju ke depan. Kelompok 1 terlebih dahulu yuk. Pertama bagian tumbuhan ini ya, yang pertama daun, terus yang kedua bunga, ketiga buah, keempat batang, dan yang terakhir akar. Yuk, tunjukkan hasil puzzle-nya. Yuk, dilihat semua yuk anak-anak. Iya Bu Guru. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Iya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, oke. Contohkan bagian tumbuh-tumbuhan. Akar itu fungsinya menyerap air dan menopang tumbuhan. Batang fungsinya menghasilkan air dan nutrisi. Daun fungsinya tempat membuat makanan. Bunga alat perkembangbiakan. Buah melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Nah, yuk tunjukkan hasil puzzle-nya. Hasil bacanya, Mbak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dulu. Dan di sini kita akan menyimpulkan materi pembelajaran secara bersama-sama dengan menyanyi lagu. Mau berdiri atau duduk? Duduk. Duduk. Sininya itu sebenarnya. Ayo, dimulai sekarang diperhatikan. Kita belajar bagian tumbuhan, ada akar dan batang, buah, bunga dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo,
Nah, Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Bertanya kepada Mas Afan. Apa fungsi daun? Membuat makanan untuk fotosintesis. Nah, kemudian ke Mbak Jelita. Apa sih, Guru? Apa fungsi dari akar? Menyerap air ke tanah. Menyerap air ke tanah. Ayo, menyerap air. Menyerap air di dalam tanah. Disumburkan. Dan baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Radini. Di sini saya mengajar kelas 1 dengan materi mengenal bentuk bangun datar, pembelajaran matematika. Oke, mohon bantuannya teman-teman. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya gimana hari ini? Sehat? Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Ada yang nggak masuk nggak? Ada. Dani. Hujan pasti nggak masuk ya? Iya. Pasti. Pasti kenapa nggak masuk? Wadi memang. Pasti ya. Tapi biasanya duduknya di mana? Di sana. Ini, jadi kita mau bisa. Namanya Wadi. Hujan juga belum. Bagus itu. Ya udah ya, oke. Selanjutnya kita akan Apa ini? Cece. Kita akan apa, Bu? Kita akan menjelaskan tentang materi mengenal bentuk bangun Astagfirullahaladzim. Data ya. Kupingnya diperhatikan ya, siapa ya Bu? Kupingnya siapa? Hujan. Aman. Ya. Dalam saya. Bangun data. Kalau masih ada yang sampai nanti tak suruh maju ke depan ya, jelaskan ya. Ya. Kita mau pelajari tentang bangun datar. Kita agar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Guru, dosen. Oke, berdiri apa duduk? Berdiri, Bu. Berdiri semuanya biar semangat ya. Harus semangat. Oke, yuk, yang udah berdiri, ayo yang belakang. Mana berangkat? Ya. Tepuk semangat. Belum, kita belum Selesai, Bu. pulang. Ayo, Mama. Bangun datar, siapa yang udah pernah melihat bangun datar di sekeliling kita? Belum ada, Bu. Belum ada Bu saya. Apa dia? Lingkaran, pintar, siapa lagi? AC. AC itu bentuknya persegi panjang. Papan tulis Bu. Papan tulis. Kursi, Bu.
Ya Bu. Bangun datar itu yang pertama lingkaran, yang kedua persegi panjang, yang ketiga persegi, selanjutnya itu ada juga trapez. Segitiganya mana? Ya ada segitiga juga. Persegi panjangnya mana Bu? Astagfirullahaladzim, ini nomor 2 ini persegi panjang. Kalau perseginya Astagfirullahaladzim, dari bawahnya persegi. Apa? Tidak bisa membaca. ini segitu belum gitu Bu. Ada juga jajar. Gagal. Yang pertama lingkaran. Panjang persegi dan maksimum dan salah 3. Jajar gendang. Dan terakhir Genjang. Genjang, jajar gendang. Layang. Ya. Nah, dari contoh lingkaran di sini di sekeliling kalian itu ada contohnya. Persegi panjang. Satu. Yang persegi juga ada contohnya itu buku tuh. Buku tulis, buku panjang. Itu bentuknya itu Persegi panjang. Kan emang persegi panjang. Persegi panjang. Akhir gimana Bu? Trapesium itu nanti bisa bentuk atap rumah. Atap sekolah. Iya, bisa atap rumah, atap sekolah. Itu bentuknya lingkaran. Sama segitiga. Segitiga bisa dicontohkan dengan Triangle. potongan pizza atau potongan mangga. Ya, benar, aman. Jajar ginjal. Jajar ginjal itu bisa juga dicontohkan dengan Apa Bu? Layang-layang. Jajar ginjal itu bisa dicontohkan dengan potongan kue. Bentuknya kan bulat, begini jajar ke Segitiga. Potongan. layang-layang itu bisa dicontohkan dengan Kayak Abu foto. aduh betul kok ya ada layang-layang. Medianya. Dari materi yang ibu jelaskan Sudah paham. apakah sudah paham? Sudah Bu. Paham. Sudah. Di sini buku juga ada buku tentang Bangun ruang. mengenal bentuk bangun datar. Yang pertama, Di dalam Bu. Jajar ginjal. apa? Yang pertama itu persegi. Selanjutnya persegi Persegi panjang. seperti ini ya. Selanjutnya di sini juga ada contoh-contohnya. Yang persegi itu jendela. Jendela kalian pernah lihat jendela nggak? Jendela kelas. persegi panjang. Iya. Jendela rumah persegi. Iya, jendela rumah persegi. Persegi panjang contohnya itu apa tuh? Iya, seperti yang di Jepang. Selanjutnya itu Ada apa Bu? Jajar ginjal. Ini yang buat siapa, Bu? jelita. Jelita siapa? Undang. Bu guru yang buat bu guru. Selanjutnya itu ada jajar Jajar
genjang Bu Guru. Mana? Jajar ke? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Lagunya itu Kenapa kecil banget? Contohnya apa Bu? Jajar genjang. singkatan. Contohnya apa? Contohnya apa? Jajar genjang. Contohnya jajar genjang itu bisa dengan sampul Bu. Iya kak. Terus selanjutnya itu ada segi 3 sama trapesi. Kasih Karena biar kelihatan yang di belakang, kan mencolok warnanya. Oh begitu. Selanjutnya itu ada Cumi-cumi. belah layang sama layang Bentuknya kayak cumi-cumi. Itu kalau dikasih tali bisa terbang nggak bulan? bisa. Nanti kalian coba di rumah ya untuk layang-layangnya ya. Sama. Iya. Di sini juga guru ada soal dari pembelajaran mengenal bangun dasar. Ini ya ada 2 kelompok Bu Guru dibagi 2 kelompok, yang kelompok A, kelompok B. Kelompok A yang maju siapa Bu? Merah, Yang kelompok B? Afan. Ya, jangan satu kelompok. Ya, yang Tidak ada kelompok. Ya. Ayo dikerjakan 5 menit, harus selesai. Sudah selesai Bu? Oke, baik, pintar, Afan. Maju nggak Bu? Bu Guru? Bu? Maju. Ya. 3 menit lagi. Ayo perwakilan kelompok maju. Afan sama Dona. Joni. Minta tolong. Joni Bu namanya Bu? Nak Joni. Joni. Joni ya. Ayo kelompok 1 dijelaskan pada teman-temannya. Ini masih panjang ada di. Astagfirullahaladzim. Ini ada ke sini Bu, beragam. Era ke ungu itu. Mana? Skip. Aku lagi berzaki. Coba. Ini namanya segi. Segitiga. Itu persegi. Yang terakhir. Jajar. Selanjutnya Mbak Dona. Ini ada potongan. Ini potongan segitiga. Ini lingkaran. Ini trapesium. Ini segitiga. Ya, pintar. Udah, pintar semua ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Pintar sekali, terima kasih ya. Untuk soal evaluasinya, Bu Guru bagikan nanti dikerjakan di rumah ya. Ya. Ibu. Sebelum kita pulang, bukunya dimasukkan dulu ke dalam tas. Kalau masih mau belajar gimana? Nanti dilanjut besok lagi. Besok lagi. Sebelum pulang, ayo duduk yang rapi dulu. Baik Bu Guru, Bu. Udah duduk yang rapi semuanya? Ya. Udah. Kita berdoa dulu ya. Ya baik Bu Guru. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, doa. 35, 458. Di sini saya mengajar kelas 4 materi IPAS dengan tema sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Materi hari ini
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba dilihat kanan kiri depan belakang, ada yang tidak masuk. Nomornya siapa? Bunda. Nggak pernah masuk. Nggak pernah apa dasar tentara ya. Oke. Yuk. Nih, supaya lebih fokus lagi, Bu Guru punya tepuk janji fokus. Tepuk janji fokus? Iya, janji fokus. Nanti gue Bu Guru ya. Gini, bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Bisa, Nana? Bisa. Ayo, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk janji fokus. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, Mas Ahmad nanti bisa lebih fokus ya. Oke, baik Guru. Yuk, coba dilihat di sekeliling kita ini. Apa Bu? Apa benda apa aja yang berasal dari alam? Alam sekitar. Iya, apa benda apa aja? Apa aja? Apa lagi? Kertas, betul. Apa lagi? Iya, baju juga. Air minum itu dari alam apa enggak? Alam. Air. Konsumsi air itu buat apa aja biasanya? Mandi, makan. Mandi, makan. Makan. Oh iya. Itu semua kan berasal dari alam. Jadi hari ini kita belajar tentang alam. Sumber daya alam. Apa ya sumber daya alam itu ya? Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam untuk kebutuhan manusia. Oke, perhatikan ya anak-anak ya. Iya. Bagus. Di sini ibu ada yang namanya buklet. Sekarang ini Bu Guru perhatikan ya, nanti satu buklet bisa buat bertiga atau berdua, oke? Oke, Ya Bu Bu, Guru. ya. Baik Bu Guru. Aku berdua. Ya itu. Oh, ya. Aku berdua sama siapa Bu? Ya. Sendirian aja. Coba dilihat, dibuka dulu. Dibuka di halaman pertama. Siapa yang mau baca di halaman pertama? Saya. Bunda. Boleh. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sumber daya alam SDA. Dari dibaca dulu. Oh iya. Guru menulis. Oh iya. Gitu, ayo. Segala sesuatu yang berasal dari Iya. Berasal dari mana? alam. Dari alam. Sudah. Untuk mengetahui dapat dari alam. Tetap memenuhi kebutuhan manusia. Itu ada contohnya, di bawah itu ada contohnya, dilihat. Contohnya ada apa? Tumbuhan, hewan, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Dilihat di halaman 2, ada jenis-jenis sumber daya alam. Jenisnya ada 2 itu, coba ada yang baca. Bunda. Ada sumber daya alam hayati dan Hayati. hayati. Yang sumber daya alam hayati itu yang apa? Yang berasal dari makhluk hidup. Ada apa aja di sini contohnya? Sapi, ayam. Banyak sekali ya. Hasil pertanian contohnya apa aja? Padi, betul. Betul. Selanjutnya, sumber daya alam dan hayati berasal dari berapa? Ikan. Ikan yang hidup. Oh, Ini iya. non hayati dari benda yang Mati. hidup. Astagfirullah. Contohnya
Ada dibaca ini Air berbahan plastik. Betul. Lanjut, buka lagi halaman ketiga. 13. Berdasarkan ketersediaannya, ada yang dapat diperbarui Dan ada yang tidak dapat diperbarui. Iya. Yang dapat diperbarui itu yang dapat tersedia kembali. Contohnya sama kayak tadi air, tumbuhan. Kalau yang tidak dapat diperbarui itu adalah yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk lagi. Contohnya apa? Di sini Minyak bumi, batu bara, emas, Ya, nikel. betul. Lanjut. Manfaat sumber daya alam di halaman keempat. Yang pertama, tumbuhan biasanya digunakan untuk makanan, jadi obat-obatan, Oksigen. Iya, bisa juga. Terus kalau hewan, Sumber makanan dan pakaian. betul. Bahan pakaian biasanya gimana kan? Hewan ayam. Domba itu jadi apa? Bebek ginjal. Betul sekali. Air buat apa ini? Minum air. Betul. Minyak bumi. Selanjutnya dibuka lagi di halaman kelima. Cara melestarikan sumber daya alam. Ada yang mau bacakan? Saya. Boleh. Dibacakan. Cara melestarikan sumber daya alam dan manusia. Menanam pohon kembali. Menghemat penggunaan air. Menghemat energi listrik. Mendaur tanaman ulang. Tidak menebang hutan sembarangan. Menjaga kelestarian tumbuhan dan manusia. Wes. Udah. Nah, selanjutnya kalau tidak melestarikan sumber daya alam, akan gimana? Akan gimana kalau tidak melestarikan? Gundul. Jadi gundul. Apalagi? Jadi apa lagi? Banjir. Jadi banjir. Terus lingkungan jadi tercemar. Jadi laut. Terus juga hewannya jadi Sudah selesai, Bu. Nah, kita tugasnya apa? Untuk melestarikan sumber daya alam supaya nanti di masa mendatang generasinya bisa merasakan. Sudah paham sampai di sini? Sudah, Bu. Ada yang belum? Ada yang belum ya? Sudah paham ya? Nah, ini supaya lebih paham lagi nilai hiburan ya tugas. Tugasnya ini nanti dibagi kelompok ya. Dibagi kelompok 1, 2, 3 baris 1, kelompok 1, baris 2, kelompok 2, baris 3, kelompok 3. 3, baik 3. Ya Bu, ya. Saya sudah selesai. Saya sudah selesai, Bu. Sudah? Sudah apa belum? Sudah ya perwakilan yuk dari kelompok 1, 2, 3 bisa maju. Silakan. Aku guru boleh. Ayo kakak. Boleh. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Kelompok 1 belum. Kelompok 1. Ayo dari kelompok 1. Kelompok 1 sini. Kelompok 1 sini. Bu tengah. Iya. Kelompok 2 di tengah. Dari kelompok 1. Ayo duduk. Kok duduk? Dirinya yang benar. Ngapain ya, Bu? Dibaca. Oh, iya, itu, Bu. Ayo fokus. Yo. Dari kelompok 1 dulu. Ayo. Ini ada gambar sapi. Ini ada gambar ini fungsinya. Sapi fungsinya menghasilkan susu. Ada 2 pohon apel. Bukan 2 apel di sini ada pohon apel ini teman-teman. Iya. Terus ada air buat minum ini. Betul. Kata. Udah. Lanjut. 2. Namanya air. Yang benar. Sama, Mas. Mungkin itu bagi bahan saya kan.
Kedua ada namanya batu bara. Batu listrik. Ketiga ada minyak nomor bumi. Bumi. Intelijen. Oke, sudah. Yang ketiga. Pertama, teman-teman. Ya, udah. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Kembali ke tempatnya masing-masing, ayo. Kamu kesini jalan ya. Sudah ya, sudah maaf ya semuanya. Ya, jadi kita hari ini belajar tentang Sumber daya alam dan sumber daya alam adalah jenisnya ada hayati dan hayati kan makhluk hidup, hayati makhluk hidup yang dapat ada juga yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Manfaatnya juga banyak sekali untuk kita dan makhluk hidup yang lainnya. Oke. Sudah paham? Sudah. Untuk tugasnya cukup dipelajari aja ya anak-anak ya, dipelajari nanti besok kita ujian, oke? Oke. Baik, sudah cukup pembelajarannya untuk hari ini. Mari kita berdoa untuk pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.